今天要是放你过去，你竟然还活！难为你们还记我得。这不叫武神斗罗仙灵。霍雨浩，你没有资格就说一个人就陪你玩一回。既然来了。 Menyadari jika cuaca di sekitar tempat tersebut tiba-tiba berubah menjadi gelap, seketika membuat Dekan Yan dan Dekan Xianlinter merasa terkejut. Dekan Yan kemudian memerintahkan kepada Yu Hao untuk tetap berada di belakangnya. Yu Hao mengangguk ketika mendengar hal ini. Tidak berselang lama, sebuah aura yang sangat kuat membentuk sebuah harimau buas tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kemudian disertai oleh sebuah suara yang mengatakan, apakah Yan Shouze masih mengingat teman lamanya? Mendengar suara tersebut seketika membuat Dekan Yan merasa terkejut. Dekan Yan tidak menyangka jika Zhang Feng ternyata masih hidup setelah sekian lama tidak bertemu. Dekan Yan mengatakan, apakah hari ini kamu mengizinkanku untuk menghabisimu? Ucapan yang dilontarkan oleh Yan Shouze seketika membuat Zhang Feng menjadi murka. Dia tidak menyangka setelah sekian lama tidak bertemu, jika Yan Shouze masih suka berbicara omong kosong. Namun Zhang Feng mengatakan jika dirinya ingin melihat siapa yang akan terbunuh hari ini. Di tengah perdebatan tersebut, Dekan Xianlinter tiba-tiba melesat di depan Dekan Yan dan memintanya untuk melindungi Huo Yuhao. Sementara dirinya akan menghadapi musuh yang berada di hadapannya saat ini. Secara bersamaan ketika Xianlinter mengatakan hal ini, Dekan Xianlinter kemudian menggunakan kemampuan roh pelindung, sehingga pada saat ini seluruh tubuh Xianlinter dilindungi oleh baju zirah dan 9 cincin roh melayang di sekitar tubuhnya. Melihat kejadian ini seketika membuat Yu Hao terkejut. Dia tidak menyangka jika roh pelindung Dekan Xianlinter ternyata merupakan naga api hijau yang memiliki atribut angin. Melihat kemunculan Xianlinter seketika membuat Zhang Feng merasa sedikit kesal. Zhang Feng kemudian bertanya kepada Lin kenapa dirinya masih tetap bersama Yan Shouze. Dengan sangat marah, Lin meminta kepada Zhang Feng untuk tidak banyak berbicara. Jika Zhang Feng memiliki kemampuan, maka dirinya bisa datang untuk menghadapinya. Secara bersamaan ketika mengatakan hal ini, Lin kemudian mengayunkan tongkatnya ke arah Zhang Feng dan sebuah raungan naga tiba-tiba terdengar. Namun Zhang Feng dapat dengan mudah memblokir serangan tersebut, sehingga menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian, Lin kemudian melihat ke arah Zhang Feng. Sambil mengarahkan tombaknya, Lin kemudian bertanya kepada Zhang Feng, kenapa dirinya masih berani untuk menampakkan diri. Apakah Zhang Feng sudah lupa bagaimana Master Mu'en mengampuni hidupnya di masa lalu? Namun Zhang Feng mengatakan jika dirinya tidak akan pernah melupakan kebaikan yang pernah diberikan oleh Master Mu'en. Oleh sebab itu, selama Master Mu'en masih hidup, dirinya tidak berani untuk menampakkan diri. Namun setelah kepergian Master Mu'en, dirinya baru kembali menampakkan diri. Zhang Feng kemudian menjelaskan jika kebaikan yang telah diberikan oleh Master Mu'en telah membuat dirinya merasa tertekan. Selama mereka berdua bersedia menyerahkan Yu Hao, maka Zhang Feng berjanji jika dirinya tidak akan menyakiti mereka berdua dan bersedia membiarkan mereka pergi. Mendengar ucapan tersebut, Dekan Yan tidak menyangka jika Zhang Feng ternyata bekerja sama dengan kerajaan Matahari Bulan. Namun Zhang Feng membantah ucapan tersebut dan mengatakan jika dirinya tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Dekan Yan. Zhang Feng menegaskan selama mereka berdua bersedia menyerahkan Yu Hao, maka mereka bisa pergi meninggalkan tempat ini. Merasa kesal dengan ucapan tersebut, Lin kemudian mengatakan jika Zhang Feng terlalu percaya diri. Aku ingin melihat apakah Zhang Feng memiliki kemampuan untuk mengatakan hal tersebut. Tidak berselang lama setelah mengatakan hal ini, Lin kembali merilis kemampuan roh pelindung untuk menyerang Zhang Feng dengan tombak miliknya. Melihat serangan tersebut, Zhang Feng kemudian memusatkan energi spiritual dari kedua tangannya. Kemudian berniat untuk memblokir serangan yang dilepaskan oleh Dekan Xianlinter. Benturan energi yang terjadi seketika mengejutkan Yu Hao. Dekan Yan kemudian meminta kepada Yu Hao untuk memperhatikan pertempuran dua Master Roh yang saat ini berada di depannya.
Pasalnya, baku hantam seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Yu Hao ke depannya. Selama baku hantam berlangsung, Dekan Yan menjelaskan jika Zhan Feng dikenal sebagai seorang master roh macan kalajengking, seorang master roh jahat yang berkultivasi dengan cara membunuh binatang cincin roh dan meminum darahnya. Di masa lalu, Master Mu'en pernah mengampuni hidupnya karena roh pelindung Zhan Feng tidak membahayakan orang lain. Dekan Yan kembali menjelaskan jika Zhan Feng merupakan seorang master roh yang sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Zhan Feng hanya ingin melihat kemampuan yang dimiliki oleh Xianlin dan sama sekali belum menunjukkan kemampuan roh pelindung yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao kemudian tertarik dengan metode yang digunakan oleh Dekan Xianlin untuk melakukan baku hantam dengan Zhan Feng. Menyadari hal ini, Yu Hao kemudian bertanya kepada Dekan Yan, apakah Dekan Xianlin menggunakan avatar roh untuk melakukan baku hantam. Dekan Yan menjelaskan jika semua master jiwa di atas 7 cincin roh memiliki tubuh sejati bela diri. Namun kemampuan tubuh sejati bela diri dapat berubah sesuai dengan kemampuan master roh penggunanya. Hal ini sesuai dengan Dekan Xianlin sebagai seorang master roh jarak dekat. Namun teknik tersebut banyak menghabiskan energi spiritual. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yu Hao kemudian menyadari jika teknik tersebut mungkin akan sangat bermanfaat bagi roh pelindungnya di masa depan. Tidak berselang lama ketika Yu Hao sedang memikirkan hal ini, baku hantam antara Dekan Xianlin melawan Zhan Feng menjadi semakin intens. Yu Hao beranggapan jika Zhan Feng mungkin tidak akan lebih lama lagi bertahan menghadapi gempuran yang dilepaskan oleh Dekan Xianlin. Namun Dekan Yan mengatakan jika hal tersebut belum dapat dipastikan. Dekan Yan mengatakan jika Zhan Feng belum benar-benar mengeluarkan kekuatan jiwa yang sesungguhnya. Melihat tubuh Zhan Feng tiba-tiba lenyap setelah menerima gempuran yang dilepaskan oleh Xianlin dan kembali membentuk tubuh harimau kalajengking seketika membuat Yu Hao terkejut. Dekan Yan menjelaskan jika teknik ini disebut sebagai avatar roh harimau kalajengking, salah satu keterampilan yang dimiliki oleh roh pelindung Zhan Feng. Roh pelindung Zhan Feng dapat berubah bentuk sesuai dengan binatang cincin roh yang pernah dia serap. Secara bersamaan ketika Dekan Yan menjelaskan hal ini kepada Yu Hao, Zhan Feng kemudian melepaskan teknik terkuatnya untuk menyerang Dekan Xianlin. Melihat teknik tersebut, Yu Hao beranggapan jika dirinya berada di posisi Dekan Xianlin, mungkin dirinya tidak akan mampu untuk memblokir serangan tersebut. Tidak berselang lama, Dekan Yan dapat merasakan sebuah kekuatan jiwa dari arah lain. Dekan Yan kemudian mengatakan, karena sudah berada di tempat ini, kenapa masih tetap bersembunyi? Zhan Feng tidak akan mungkin mampu untuk mengalahkan dirinya dan Dekan Xianlin. Mendengar ucapan tersebut, sebuah ratakan tiba-tiba terjadi di udara. Tidak berselang lama, sebuah suara tiba-tiba bergema di atas langit yang mengatakan, Yan Zhouze memang layak menjadi murid Dewa Naga Dahulu Master Mu'en. Tidak heran jika Yan Zhouze bisa merasakan keberadaan dirinya. Secara bersamaan ketika mengatakan hal ini, seorang master roh misterius kemudian perlahan menampakkan diri. Melihat kejadian ini seketika membuat Yu Hao terkejut. Yu Hao dapat merasakan jika kultivasi orang tersebut setara dengan Master Mu'en. Tidak berselang lama, orang tersebut mengatakan sudah lama dirinya tidak pernah muncul di benua dataran Doluo. Namun ketika dirinya kembali menampakkan diri, Master Mu'en telah pergi meninggalkan dunia ini. Orang tersebut sangat menyesal. Sebenarnya dia ingin sekali bertemu dengan Master Mu'en. Master roh tersebut kemudian menatap ke arah Yan Zhouze dan mengatakan, aku ingin melihat apakah murid Master Mu'en mewarisi semua kemampuan yang dimiliki oleh mendiang gurunya. Master roh tersebut kemudian memperkenalkan dirinya jika dia bernama Long Xiaoyao. Apakah Yan Zhouze masih mengingatku? Mendengar nama tersebut seketika membuat seluruh tubuh Dekan Yan merasa gemetar. Dia tidak menyangka jika orang itu masih hidup. Long Xiaoyao tersenyum dan mengatakan, meski dirinya sudah sangat tua, namun dirinya masih tetap hidup. Long Xiaoyao merasa sangat menyesal karena Master Mu'en telah pergi sebelum dirinya sempat bertemu dengannya. Mendengar hal ini, Yu Hao dapat merasakan kesedihan yang sangat mendalam dari Master Roh misterius tersebut.
Yu Hao kemudian bergumam di dalam hatinya. Apa hubungan orang ini dengan mendiang gurunya? 什么？